Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rahasia rumah Bapa. Seperti biasa, biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang rumah Bapa? Kita bisa membaca di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dari Yohanes 14 ayat 2 sampai 4 ini kita bisa mengambil pengertiannya. Yang pertama, rumah Bapa berada di luar Israel atau di luar Yerusalem. Yang kedua, Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa yang tempatnya bukan di Israel atau di Yerusalem. Ketiga, untuk ke rumah Bapa harus melalui kematian. Yang keempat, Tuhan berjanji Ia akan datang untuk membawa murid-muridnya dari Israel atau Yerusalem ke rumah Bapa. Apa kata Alkitab tentang rumah Bapa? Yang kedua, kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 46a 48 sampai 49. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Apa kata Alkitab tentang rumah Bapa? Yang ketiga kita bisa baca dalam Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburnya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan." Dari 2 ayat yang kita sudah baca tadi, itu mengandung arti. Yang pertama, rumah Bapa menunjukkan bait Allah yang dibangun secara fisik. Yang kedua, rumah Bapa untuk orang-orang hidup adalah bait Allah secara fisik, orang-orang yang masih hidup. Ketiga, untuk ke bait Allah atau rumah Bapa secara fisik, kita pergi saja dan tidak melalui proses kematian. Dengan demikian, yang pertama, rumah Bapa untuk orang-orang yang mati di dalam Kristus berada di surga.
dan melalui proses kematian. Yang kedua, rumah Bapa untuk orang hidup adalah bait Allah secara fisik di bumi yang dibangun. Di manakah rumah Bapa untuk orang-orang yang mati di dalam Kristus? Kita bisa baca dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dengan demikian, bahwa rumah Bapa, tempat Yesus pergi, itu adalah ke Firdaus, dan Firdaus itu berada di timur. Kita bisa baca lagi dalam Wahyu 6 ayat 9. Ketiga anak domba itu membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dengan demikian, dalam Wahyu 6 ayat 9, rumah Bapa, tempat orang-orang yang mati di dalam Kristus itu adalah di bawah mezbah. Dan kalau kita melihat dari tabernakel, tingkatan tabernakel di bawah mezbah itu adalah halaman atau taman Firdaus. Di manakah Firdaus dan mezbah tempat orang mati di dalam Kristus? Seperti yang tadi kita sudah baca. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 19a. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Artinya bahwa Firdaus atau orang-orang mati yang tadi dilihat di bawah mezbah itu berada di dalam bait suci yang di surga. Dengan demikian, rumah Bapa itu sama dengan bait suci atau bait Allah yang di surga, tempat orang-orang mati di dalam Kristus. Di manakah bait Allah atau rumah Bapa yang di surga? Yang pertama, di mana di situ ada Firdaus, ada mezbah, ada takhta anak, dan juga ada takhta Bapa. Jawabannya adalah di pintu gerbang timur bait Allah yang di surga. Kedua, di atas langit bangsa penjaga pintu gerbang timur. Yang ketiga adalah di langit timur tempat bintang timur gilang gemilang berada. Yang keempat, tempat takhta kemuliaannya yang bersumber dari takhta kemuliaannya di dalam baitnya di timur. Kelima, di timur Firdaus. Keenam, di atas langit Eden. Ketujuh, di atas langit Sion. Sebab Sion adalah tempat takhta Tuhan. Ini adalah beberapa ayat pendukung yang mendukung apa yang tadi, di manakah rumah Bapa? Yehezkel 43 ayat 4 sampai 6 dan 7a. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Di pintu gerbang timur adalah tempat takhta Tuhan dan tempat tapak kaki Tuhan, dan Tuhan akan berdiam selama-lamanya. Kalau kita baca dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya.
Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Artinya bahwa Sion dan pintu gerbang timur itu adalah satu wilayah yang sama, tempat kediaman Tuhan yang adalah bait Tuhan, yang adalah tempat takhta Tuhan. Kita bisa baca dalam Yeremia 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu itu, pada waktu zaman baru atau zaman bangsa-bangsa atau zaman raja-raja atau zaman 1000 tahun damai, di mana pemerintahan Allah turun, maka tempat takhta Tuhan itu akan disebut Yerusalem. Dan tempat takhta Tuhan itu kita baca dalam Yehezkel, itu berada di pintu gerbang timur. Dan pintu gerbang timur itu sama tempatnya dengan Sion. Karena Sion adalah tempat perhentian Tuhan, tempat bait Tuhan, kedudukan Tuhan untuk selama-lamanya. Begitu juga dalam pintu gerbang timur adalah tempat takhta Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan demikian bahwa pintu gerbang timur dan Sion itu adalah satu wilayah yang sama, di mana mereka berada di bawah kolong bait Allah. Dan tempat atau negeri di bawah kolong bait Allah ini, atau negeri bangsa penjaga pintu gerbang timur atau bangsa Sion ini, dipersiapkan Tuhan akan menjadi Yerusalem baru, karena tempat tahtanya akan disebut Yerusalem, sebab kerajaan Allah, kebun anggur baru Tuhan telah dipindahkan dari bangsa Yahudi ke bangsa Sion atau bangsa di bawah pintu gerbang timur. Yesaya 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah dan yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Kita bisa baca dalam Sakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Di sini artinya bahwa di dalam Sion, ketika kita memandang Sion, kita akan melihat Yerusalem, tempat kediaman Tuhan, tempat kemah Tuhan yang aman, yang ada di Sion. Artinya bahwa Yerusalem itu berada di Sion. Yerusalem di sini adalah Yerusalem baru yang berbicara tentang kerajaan Allah dipindahkan, berbicara tentang kebun anggur baru Tuhan, yang dimana penjaga-penjaga yang lama telah membunuh anak dari pemilik kebun anggur itu dan kemudian dipindahkan ke bangsa Sion. Kalau kita baca dalam Yeremia 50 ayat 4 sampai 5, pada waktu itu, pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri pada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Saudara-saudaraku, ayat ini menulis bahwa ternyata Sion dan Yerusalem itu sangat berbeda tempat, di mana orang Israel dan Yehuda akan mencari Sion dengan air mata, karena Sion tidak ada di tempat mereka, sehingga mereka mencari Sion. Sion ternyata ada di timur dan di pintu gerbang timur. Yesaya 59 ayat 19, maka orang akan takut pada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit
yang didorong oleh nafas Tuhan. Di sini terlihat bahwa kemuliaan Tuhan itu berada di tempat matahari terbit, dan kemuliaan Tuhan itu bersumber dari takhta kemuliaan yang berada di dalam bait Tuhan, bait Allah yang di surga, yang di pintu gerbang timur. Kita bisa baca dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 97 ayat 6, langit menceritakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Mazmur 113 ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Pada saat kerajaan 1000 tahun, wujud Tuhan adalah Raja kemuliaan, dan kemuliaan itu bisa disaksikan lewat langit, sebab langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan ketiga, Tuhan telah kembali dalam bait-Nya dan duduk di dalam kursi kemuliaannya, maka bangsa Sion atau bangsa penjaga pintu gerbang timur adalah bangsa yang pertama-tama melihat sinar kemuliaan Tuhan yang bersumber dari takhta kemuliaannya di dalam bait-Nya. Dan bangsa di pintu gerbang timur adalah bangsa yang akan pertama kali melihat sinar kemuliaan yang bersumber dari takhta Tuhan, karena dia begitu dekat dengan takhta Tuhan. Kapankah Tuhan datang untuk membawa umatnya ke rumah Bapa? Yang pertama, saat hari Tuhan pada sangkak Allah ketujuh, pada nafiri yang terakhir, yaitu orang-orang mati dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, bisa saksikan lewat video saya yang saya sudah saksikan mengenai kebangkitan pertama, dan untuk memerintah secara roh di udara dalam kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Sion. Dan ini adalah orang-orang mati dibangkitkan, dan mereka akan menggantikan penghulu-penghulu di udara, khususnya untuk wilayah Sion lebih dulu. Kedua, orang-orang benar yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Mereka akan dibawa Tuhan datang ke bait-Nya, ke rumah Allah Yakub atau ke rumah doa bangsa-bangsa di Yerusalem baru di Sion. Karena disitulah tumpuan kaki Tuhan, yaitu di pintu gerbang timur. Dengan demikian, supaya genap firman-Nya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan datang untuk membawa umatnya pada saat nafiri terakhir. Akan ada kebangkitan, dan kebangkitan orang-orang mati, mereka akan dibawa ke rumah Bapa yang di surga, bait Allah yang di surga, yang letaknya adalah di bawah Sion, lantai dasar atau di pintu gerbang timur. Dan kemudian orang-orang benar akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kemudian Tuhan akan membawa lebih dulu 144.000 hamba Tuhan yang dimeteraikan, dibawa lebih dulu ke rumah Bapa yang secara fisik, ke rumah Allah Yakub di Sion dan di Yerusalem, sebab mereka ini adalah saksi-saksi Tuhan yang akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan kembali ke Sion, dan mereka ini yang akan menceritakan kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Israel, dan menunjukkan di mana Sion yang sebenarnya, sebab hal-hal rahasia dibuka lebih dulu kepada mereka. Ayat-ayat yang mendukung kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 52 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati,
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi pada saat nafiri yang terakhir, orang-orang mati akan bangkit lebih dulu. Mereka akan meninggalkan tubuh jasmani mereka dan mereka akan menggunakan tubuh rohani untuk ke surga. Demikian pula orang-orang hidup akan diubahkan. Mereka akan meninggalkan tubuh duniawi dan mereka akan menggunakan tubuh surgawi. Sehingga pada saat itu maut sudah ditelan dan mereka adalah orang-orang yang berkemenangan. Selama-lamanya mereka berjalan dalam rancangan Tuhan dan keputusan Tuhan. Tuhan menjadi raja atas kehidupan mereka, atas keluarga mereka. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkak Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Setelah itu baru kita yang hidup. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pada saat nafiri berbunyi, orang-orang mati lebih dulu bangkit. Ini ada hubungannya dengan kebangkitan pertama di dalam kitab Wahyu, dan saya sudah memberikan materinya, saudara-saudara bisa menonton. Dan itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Mereka semua akan masuk di dalam pemerintahan Allah 1000 tahun damai. Baru kemudian orang-orang yang hidup, mereka pada saat akhir zaman, pada saat perang Gog dan Magog dan bumi dihancurkan, pada saat itulah mereka adalah tahap kedua yang akan terangkat dan bertemu Tuhan di awan-awan. Kita bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 1, 3 sampai 4 tentang anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi saudara-saudaraku, tadi saya sudah berkata bahwa 144.000 ini adalah hamba Tuhan yang dimeteraikan, dan mereka inilah pada saat sangkak Allah ketujuh berbunyi, ketika keputusan rahasia Allah terbuka, Tuhan akan memberitahukan kepada mereka lebih dulu keputusan-keputusan rahasianya, yaitu di mana tempat rumah Allah Yakub, di mana Sion, di mana pintu gerbang timur, dan kemudian mereka inilah yang akan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang baru di kebun anggur Tuhan yang baru yang telah dipindahkan ke bangsa di bawah bait Allah atau bangsa di pintu gerbang timur atau bangsa Sion. Terlihat bahwa mereka ini sedang berdiri di takhta dan mereka ada di tempat takhta Tuhan, sehingga mereka ini menggenapi firman bahwa kemanapun Tuhan pergi, mereka akan mengikutinya. Artinya bahwa mereka ini adalah orang yang duluan dibawa ke rumah Bapa, sehingga kemanapun Tuhan pergi, mereka mengikutinya dan mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Para hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang masih hidup saat kedatangan Tuhan pada sangkak Allah ketujuh, dan mereka diubahkan dalam sekejap mata, sehingga mereka ini lebih dulu dibawa ke rumah Allah Yakub, lebih dulu dibawa ke rumah Bapa,
tempat orang-orang yang masih hidup, karena Tuhan ada di sana, sebab mereka ini adalah saksi mata yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan kembali ke Sion, dan mereka ini juga sebagai hamba Tuhan yang akan memberitakan atau membawa Injil kekal untuk dibawa ke segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa, sebab mereka adalah saksi mata. Mereka adalah pembawa terang yang akan menunjukkan kepada bangsa Israel yang berserak ke segala penjuru bumi dan kepada umat Tuhan, kepada umat Kristus, bahwa di mana sebenarnya rumah Bapa, di mana sebenarnya kediaman Tuhan, bait Allah, yang dimana Tuhan ingin mengumpulkan umatnya datang ke tempatnya, yaitu di Sion atau di pintu gerbang timur, tempat takhta Tuhan. Dengan demikian, rumah Bapa adalah bait Allah yang di surga atau di langit, yang untuk orang-orang yang mati dalam Kristus, dan bait Allah yang di bumi atau tumpuan kaki Tuhan yang untuk orang-orang yang masih hidup, yang berada di pintu gerbang timur atau di Sion atau di Yerusalem baru. Nantikan materi-materi berikutnya dari Evelyn, materi tentang membuka tabir kitab Wahyu dan juga kitab-kitab yang termaterai lainnya yang akan dibuka di akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara semua yang telah menyaksikan video saya, yang telah mendengar video saya, dan memberi waktunya untuk menonton video saya. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim doa Zion Kingdom.